Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kerja kelompok kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Regina Lumanto. Perkenalkan, nama saya Bebak. Perkenalkan, nama saya Sasi Manopo. Perkenalkan, nama saya Angela Minggalo. Perkenalkan, nama saya Nia Udina Gumalangit. Perkenalkan, nama saya Kiri Leoni Mengundap. Itulah perkenalan singkat kami. Sekarang kami akan masuk kepada materi yang pertama. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan bagian pertama dari rencana pembelajaran atau RPP, pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu identitas. Identitas merupakan bagian penting yang berisi informasi dasar tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, di dalam identitas ini terdapat yang pertama, penyusun oleh Angela Minggalo, Susi Manopo, Nia Udina Gumalangit, Abia Irene Melani Baap, Regina Lumanto, Kairi Leoni Mangundap. Selanjutnya yang kedua yaitu jenjang sekolah SD. Yang ketiga mata pelajaran. Yang pertama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua bahasa Indonesia. Dan yang ketiga agama Kristen. Yang keempat kelas 1. Yang kelima tema yaitu merawat lingkungan rumahku dengan cinta dan tanggung jawab. Selanjutnya yang keenam materi pembelajaran. Yang pertama agama yaitu merawat tumbuhan sebagai bentuk syukur dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memahami pentingnya menjaga ciptaan Tuhan. Dan yang kedua PKN yaitu cinta lingkungan sekitar, kesadaran dan tanggung jawab warga negara dalam menjaga lingkungan. Selanjutnya bahasa Indonesia yaitu menulis dan berbicara tentang kegiatan merawat lingkungan di sekitar rumah serta memahami teks tentang lingkungan. Dan yang ketujuh yaitu alokasi waktu, 1 kali pertemuan 2 kali 35 menit. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang identitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya bagian B, kompetensi awal. Kompetensi awal dalam RPP adalah kemampuan atau pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa sebelum memulai proses pembelajaran. Kompetensi awal yang pertama adalah pembelajaran agama. Siswa dapat memahami konsep syukur dan tanggung jawab kepada Tuhan dalam merawat ciptaannya. Siswa dapat menjelaskan pentingnya merawat tumbuhan sebagai bagian dari iman dan tanggung jawab. Yang kedua, pembelajaran PKN. Siswa dapat memahami konsep cinta tanah air dan lingkungan. Siswa dapat menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara. Yang ketiga, pembelajaran bahasa Indonesia. Siswa dapat memahami teks tentang lingkungan dan kegiatan merawat lingkungan. Siswa dapat menulis dan berbicara tentang kegiatan merawat lingkungan di sekitar rumah. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian C, profil pembelajaran Pancasila. Pengertian profil Pancasila adalah suatu konsep pendidik di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Profil ini dirancang untuk membentuk siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan berkarakter, seperti mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Selanjutnya bagian D, sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks pembangunan dan operasional suatu kegiatan atau originasi. Dalam sarana dan prasarana terbagi menjadi 6. Yang pertama alat tulis, yang kedua papan tulis, yang ketiga laptop atau komputer, yang keempat tanaman atau tumbuhan di lingkungan sekitar, yang kelima gambar-gambar tentang lingkungan, yang keenam lembar kerja peserta didik. Selanjutnya bagian E, target peserta didik. Target peserta didik adalah kelompok siswa atau individu yang menjadi sarana atau tujuan
dari suatu program pendidik, pelatihan, atau kegiatan belajar. Target peserta didik dapat definisikan berdasarkan beberapa faktor seperti siswa kelas 1. Selanjutnya bagian F, jumlah peserta didik. Jumlah peserta didik adalah banyaknya siswa atau individu yang terlibat dalam suatu proses pembelajaran atau pendidik. Jumlah peserta didik dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti minimum 15 peserta didik atau maksimum 26 peserta didik. Selanjutnya bagian G, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu kerangka atau struktur yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Model pembelajaran dapat membantu guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ada pembelajaran tatap muka. Komponen inti. Komponen inti dalam RPP adalah A. Tujuan kegiatan pembelajaran, B. Pemahaman bermakna, C. Pertanyaan pemantik, D. Kegiatan pembelajaran, E. Sumber daftar pustaka, F. Instrumen penilaian. Kita masuk dalam komponen inti bagian A. Tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan kegiatan pembelajaran dalam RPP adalah untuk mencapai kompetensi yang diharapkan oleh siswa, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memahami pentingnya merawat lingkungan sebagai bagian dari iman dan tanggung jawab. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab untuk mencintai lingkungan sekitar. Yang ketiga, siswa dapat menulis dan berbicara tentang kegiatan merawat lingkungan di sekitar rumah. Kita masuk bagian B, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna dalam RPP adalah kemampuan siswa untuk memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya dalam konteks yang nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pemahaman bermakna tidak hanya terbatas pada kemampuan mengingat atau mengulang informasi, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi pengetahuan baru. Dalam RPP, pemahaman bermakna dapat dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk: yang pertama, merawat lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, lingkungan yang sehat dan lestari dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Kita masuk bagian C, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dalam RPP adalah pertanyaan yang dirancang untuk memicu pemikiran, diskusi, dan eksplorasi siswa tentang topik atau materi pembelajaran. Pertanyaan pemantik biasanya bersifat terbuka dan menantang, sehingga siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menanggapi pertanyaan tersebut. Yang termaksud dalam pertanyaan pemantik, yang pertama, apa pentingnya merawat lingkungan bagi kita? Yang kedua, bagaimana kita dapat merawat lingkungan di sekitar rumah? Yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan tetap sehat dan lestari? Baik, kita masuk pada bagian D, yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam RPP adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kegiatan pembelajaran dalam RPP yang telah kami buat yang meliputi: yang pertama ada persiapan mengajar. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus melakukan persiapan yang maksimal supaya kegiatan pembelajaran yang dilakukan bersama peserta didik bisa berjalan maksimal dan bermakna. Adapun yang harus dipersiapkan guru diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, peralatan pembelajaran. Di dalamnya ada buku teks, agama, PKN, dan bahasa Indonesia. Lembar kerja siswa, ada papan tulis, ada alat tulis, ada pensil, pena, kertas. Ada juga laptop. Yang kedua, media pembelajaran. Di dalamnya ada gambar-gambar tentang lingkungan, video tentang merawat lingkungan, tanaman atau tumbuhan lingkungan sekolah atau rumah. Yang terakhir, ada contoh-contoh kegiatan merawat lingkungan. Bagian B, kegiatan pengajaran di kelas.
Prosedur pembelajaran ini merupakan panduan praktis bagi guru agar dapat mengembangkan aktivitas pembelajaran secara mandiri, efektif, dan efisien di kelasnya masing-masing. Pada pertemuan kegiatan belajar 1 ini, pelaksanaannya dengan model belajar atau bekerja dalam kelompok. Secara umum, dalam model ini, guru akan memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan kompetensi. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan pembukaan. Kegiatan pembukaan alokasi waktunya 5 menit. Yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kedua, guru memperkenalkan tema merawat lingkungan rumahku dengan gambar-gambar yang menarik. Yang ketiga, guru bertanya kepada siswa tentang apa yang mereka lakukan untuk merawat lingkungan di sekitar rumah. Yang kedua, kegiatan inti, alokasi waktunya 55 menit. Yang pertama, menggambar tanaman selama 15 menit. Siswa menggambar tanaman yang mereka rawat di sekitar rumah. Kedua, diskusi kelompok 15 menit. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan pentingnya merawat lingkungan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi. Keempat, membuat poster 15 menit. Siswa membuat poster tentang merawat lingkungan dengan gambar dan tulisan sederhana. Dan terakhir, membaca puisi 10 menit. Siswa membacakan puisi tentang cinta lingkungan. Yang ketiga, kegiatan penutup. Alokasi waktunya 10 menit. Yang pertama, guru merefleksikan kegiatan pembelajaran dan meminta siswa untuk berbagi apa yang mereka pelajari. Yang kedua, guru memberikan pujian dan motivasi kepada siswa untuk terus merawat lingkungan sekitar. Selanjutnya kita masuk pada sumber daftar pustaka. Yang pertama, buku pedoman guru, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tema Aku Cinta Lingkungan Sekitar. Dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pembukuan Pusat Kurikulum Perbukuan. Kedua, buku Bahasa Indonesia Aku Bisa SD kelas 1 dengan tema Di Sekitar Rumah. Yang ketiga, buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dengan tema Merawat Tumbuhan di Lingkungan Rumah. Baik, kita masuk bagian yang ke F, yaitu instrumen penilaian. Instrumen penilaian adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur kemampuan pengetahuan atau keterampilan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam RPP yang kita buat, instrumen penilaian ada terdiri dari A. Observasi. Guru mengamati siswa selama kegiatan pembelajaran dan menilai kemampuan mereka dalam menggambar tanaman yang mereka rawat di sekitar rumah, berpartisipasi dalam diskusi kelompok tentang merawat lingkungan, membuat poster tentang merawat lingkungan. Yang terakhir ada membaca puisi. Aspek penilaian itu yang pertama ada pengetahuan tentang konsep syukur dan tanggung jawab kepada Tuhan, kemampuan menggambar, yang ketiga ada partisipasi dalam diskusi, yang keempat ada keterampilan membuat poster, yang kelima ada keterampilan membaca puisi. Di bawahnya ada jumlah skor. Di bagian samping kanan ada skor, ada 1, 2, 3, dan 4. 4 itu ada selalu, 3 itu sering, 2 itu kadang-kadang, dan 1 itu tidak pernah. Di bagian bawah ada petunjuk perskoran. Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4. Perhitungan skor menggunakan rumus skor per skor tinggi kali 4 sama dengan skor akhir. Selanjutnya kita masuk pada lembar kerja peserta didik. Yang pertama berisi tema, nama siswa, kemudian kelas. Selanjutnya petunjuk yang pertama, gambarlah tanaman yang kamu rawat di sekitar rumah. Kedua, tuliskan nama tanaman yang kamu gambar.
Ketiga, apa yang kamu lakukan untuk merawat tanaman tersebut? Selanjutnya, lembar kerja yang berisi gambar tanaman, nama tanaman, dan cara merawatnya. Yang terakhir, pertanyaan refleksi. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita perlu merawat lingkungan? Yang kedua, apa yang kamu rasakan ketika merawat tanaman? Sekian presentasi dari kami. Kami dari kelompok mengucapkan Terima kasih. Dadah.